Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai circular doubling list ya. Eee, jadi kemarin kan saya baru bilang ke teman-teman untuk belajar mandiri saja mengenai CDLL ini, namun rasanya kurang, apa ya, ada yang kurang gitu kalau misalnya tidak kita coba satu pahamkan gitu ya mengenai si CDLL ini. Jadi diharapkan dari video ini teman-teman bisa jadi lebih, paham mengenai CDLL. Nah, pertama ini kita lihat dulu nih perbedaan antara si CDLL ini dengan CSLL. Ya saya pakai pakai apa namanya, pakai singkatannya aja gitu ya supaya cepat ngomongnya karena terlalu panjang banget, circular doubling list gitu. Nah, jadi si CDLL ini bisa kita lihat perbedaannya dengan, CSLL, yaitu tentu pada si panahnya ini ya. Kalau kemarin di, CSLL dia panahnya hanya satu, karena memang satu elemennya hanya memiliki satu pointer ya, makanya panahnya hanya satu semuanya ke kanan. Karena ini sirkular, maka si elemen akhir itu dari pointer next-nya itu akan ada panah menuju ke elemen awal, sehingga bentuknya itu adalah lingkaran. Jadi artinya lingkaran itu tuh elemen awal sama elemen akhir itu mereka disambungin gitu ya. Mereka punya tangan gitu disambung. Jadi bentuknya seperti lingkaran. Kalau kemarin yang si apa sorry, yang singling list yang linear, mereka linear. Linear itu artinya bayangin garis lurus di mana ada titik awal sama titik akhir. Nah, itu nggak disambungin kan titik awal sama titik akhirnya ya, di posisinya masing-masing aja. Nah, itu disebut dengan linear. Tapi kalau sirkular balik lagi, dia titik awal sama titik akhirnya atau elemen awal dan elemen akhirnya ini, mereka disambungkan. Ya, disambungkannya kalau singling list disambungkannya oleh pointer next yang ada di elemen akhir itu jadi ada panah yang mengarah ke elemen pertama. Nah, bagaimana dengan circular doubling list atau CDLL? Eee, di doubling list itu kan satu elemennya dia punya dua panah ya, ada dua pointer satu elemennya, maka akan ada dua panah ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau sirkular berarti di elemen terakhirnya itu kan ada pointer next ya, ini ada pointer next. Nah, pointer next-nya ini dia akan mengarah ke elemen awal, sehingga tersambung tuh antara elemen akhir sama elemen awal. Nah, eee, kemudian karena satu elemen itu dia punya dua dua panah ya, artinya di elemen pertama ini pasti, tadinya itu kan dia, si apa, pointer pref-nya ini kan tadinya 0 ya, kalau misalnya linear tuh dia 0. Nah, kalau sirkular, si pointer pref-nya ini dari elemen pertama, dia itu ada panah ke elemen terakhir. Sehingga tidak ada lagi yang 0 ya, di dalam elemen ini nggak ada lagi yang 0 dan bentuknya sirkular. Karena elemen awal dan elemen akhir itu disatukan dengan panahnya ya dengan pointer. Pointer yang mana? Ya ada dua karena doubling list tuh ada dua pointer yang ngegabunginnya itu. Ada pointer next dari elemen terakhir mengarah ke elemen pertama, kemudian ada pointer pref dari elemen pertama mengarah ke elemen terakhir. Gitu ya. Jadi gambarnya emang apa seperti ini ya, gambarnya ada panahnya itu banyak. Tapi semoga teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Jadi, diperhatikan aja bahwa memang di sini ada 2 pointer yang mereka itu, yang satu ngarah ke akhir, yang satu lagi dari akhir ngarah ke awal gitu ya, ke elemen awal. Itu, apa namanya, struktur struktur dari CDLL. Nah, sebenarnya di CDLL, dia bisa kepalanya satu ya, seperti ini, dia hanya punya first saja, bisa juga kepalanya ada 2, jadi ada first sama last. Nah, tapi kita akan fokuskan ke CDLL dengan satu kepala yaitu first. Kenapa? Karena teman-teman sebenarnya, dengan teman-teman dengan si, link list ini, walaupun link list ini tidak ada last gitu ya, biasanya kan kita ngerasa kebantu banget nih sama si pointer last, karena pointer last, menunjuk ke elemen terakhir dari link list ini. Biasanya kan
merasa terbantu ya, nggak usah ada perulangan lah untuk mengetahui elemen terakhir ini. Nah, kalau ini sebenarnya nggak usah ada las juga, ini nggak akan ada perulangan. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, ini elemen awal ya, elemen ke-1 ya, yang saya tunjuk ini elemen pertama. Ini adalah elemen terakhir. Kalau teman-teman ingin tahu elemen terakhirnya dari CDLL ini, nah lihat saja siapa sih yang nunjuk ke elemen terakhir. Kita lihat di sini ada suatu panah kan yang menunjuk ke elemen terakhir. Dari mana panahnya? Ternyata panahnya datang dari pointer pref punyanya elemen pertama. Jadi, elemen akhir ini bisa kita namakan sebagai elemen pref first L. Ya, saya coba tulis dulu. Sebentar. Nah, jadi ini ya, walaupun nggak ada las, teman-teman, elemen terakhir ini bisa teman-teman namakan sebagai elemen pref dari first L. Jadi elemen sebelum elemen awal gitu ya. Ini elemen pertama ini kan, dia first L nih. Yang saya lingkarin warna merah ini dia adalah first L. Nah, elemen sebelum first L itu siapa? Karena dia bentuknya sirkular, maka kita lihat bahwa elemen sebelum first L ini yaitu adalah elemen terakhir. Gitu. Ya, kalau linear teman-teman nggak akan bisa dapetin nama dari si elemen terakhir ini, nggak akan bisa. Kenapa? Karena pref-nya dari elemen pertama itu kan dia 0, ya. Jadi sebelum elemen pertama tuh nggak ada elemen lagi, gitu. Nah, kalau sekarang sebelum elemen pertama itu adalah elemen terakhir. Karena tadi bentuknya lingkaran. Ini titik awal, ini titik akhir. Nah, ini ada apa sih elemen-elemen yang lainnya. Nah, ini tuh disambungin lagi gitu ya, antara titik awal sama titik akhir tuh disambungkan. Jadi artinya tuh sebelum titik sebelum titik awal ini tuh adalah titik akhirnya karena mereka tuh saling nyambung gitulah. Jadi jadi elemen sebelum elemen pertama itu adalah elemen terakhir. Artinya kita bisa menamakan elemen terakhir ini sebagai pref first L. Jadi nggak masalah nggak ada, kalau nggak ada pointer last juga nggak masalah karena kita udah tahu elemen terakhirnya tuh disebut dengan pref first L. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada insert last gitu, ada insert last. Biasanya kan kalau di linear linked list tuh kalau ada insert last kemudian kepalanya cuma 1, ya kita harus pakai perulangan dulu kan, nyari mana elemen terakhir. Nah, sekarang di dalam circular linked list itu juga walaupun nggak ada kepala las, kita nggak usah pakai perulangan ya. Kita udah tahu elemen akhirnya itu elemen akhirnya itu bernama pref dari first L. Begitu. Nah, oke, ini gambar-gambarannya aja ya bahwa apa sih perbedaan antara linear sama sirkular. Terus persamaan perbedaan ini udah ya waktu pas ini udah waktu kita bahas waktu pas CSLL. Sekarang kita akan langsung masuk ke CDLL-nya aja. Nah, ini circular doubling list ya. Tadi ada 2 bentuk, bisa ada yang 1 kepala ataupun 2 kepala. Namun di sini kita akan fokuskan pada CDLL dengan 1 kepala saja ya. Nah, seperti biasa dia punya insert first ya, lalu dia ada insert last, ada juga insert after begitu. Nah, tapi di slide ini insert after nggak akan dibahas karena dia sama algoritmanya itu sama dengan insert after di circular. Circular di linear ya, di linear doubling list. Jadi doubling list yang biasa itu cara melakukan insert afternya sama, jadi nggak dibahas. Yang berbeda itu adalah insert first sama insert last. Nah, kita lihat di sini contohnya ada suatu list L, dia isinya ada 23, 10, 23, 10, sama 36. Kemudian ada satu elemen baru nih, P, isinya adalah 8. Nah, karena kita akan menggunakan insert first, maka si 8 ini akan menjadi elemen pertamanya di circular doubling list ini ya. Jadi bentuk akhirnya seperti ini.
Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah, ini emang, butuh fokus, untuk terutama untuk melihat ilustrasi panahnya dari mana ke mana gitu ya. Pertama kita mulai dulu dari previous-nya si P ini, ya, previous P. Nah, karena si P-nya ini akan menjadi elemen pertama di dalam list, eee, balik lagi ke prinsip si circular doubling list tadi ya, bahwa elemen pertama itu pref-nya itu dia harus nunjuk ke elemen terakhir. Nah, makanya si pref P-nya ini kita akan ubah, dia harus yang tadinya 0, dia sekarang harus menunjuk ke elemen akhir dari sebuah, doubling list ini. Nah, elemen akhirnya itu apa namanya? Karena nggak punya kepala las, ya nggak apa-apa, kita tetap bisa menamakan elemen akhirnya ini sebagai pref dari first L. Maka pref P, di-assign dengan pref first L. Artinya, pointer pref-nya punyanya P, itu dia harus menunjuk ke elemen pref first L. Artinya adalah ke elemen akhir gitu ya, dia harus nunjuk ke elemen akhir ini. Kemudian yang selanjutnya, si ini kan bentar, tadi itu, oh ya gini, nah tadi itu kan elemen akhirnya itu kan si 36 ini ya, dia kan tanda panahnya itu next-nya itu dia ke 23 karena 23 adalah elemen pertama dari, list ini. Nah tapi sekarang akan berubah jadi 8 kan elemen pertamanya, maka pointer next-nya dari prefers L ini kita harus arahkan ke P. Ya, karena tadi prinsip sirkular, pointer next-nya dari elemen terakhir itu dia harus menunjuk ke elemen pertama. Jadi makanya ini pointer pref first L ini dia harus dipindahin jadi ke 8. Ya, jadi pointer next dari punyanya elemen prefers L, prefers L-nya adalah elemen akhir gitu ya. Pointer next-nya, nih pointer next-nya itu harus menunjuk ke elemen P. Tunjuk ke elemen P gitu. Ya. Nah, sekarang selanjutnya berarti kita harus menggabungkan antara 8 dengan 23 ini ya. 8 dengan 23. Kan kalau 8 sama 36 udah nyambung nih. Udah nyambung semuanya. Nah, sekarang 8 sama 23. Nah, next P-nya berarti kita harus sambungkan ke first L. Ya, first L-nya masih ada di 23, jadi next P-nya pointer next punyanya P itu harus menunjuk ke elemen first L. Kemudian, nah, yang tadinya si pointer pref-nya punyanya first L ini, itu kan tadinya nunjuknya tuh ke akhir, ya kan, ke elemen terakhir ya, ke 36. Nah, sekarang ini kita harus ubah, karena 23 bukan lagi elemen pertama dari list ini, tapi dia elemen kedua. Artinya, elemen sebelumnya adalah elemen 8. Maka harus panah dari sini tuh harus ada ke 8 ya, bukan lagi ke 36. Nah, ini kita ubah jadi dari 23 ada ke 8. Gitu. Nah, satu lagi yang harus kita ubah adalah pointer first punyanya L ya. Jadi sekarang first L-nya pindahkan ke P. Ya gitu. Jadi ini emang di CDLL itu algoritma insert-nya panjang ya, maksudnya ada banyak tahapan karena ya ada satu elemen tuh punya dua tangan yang harus kita ubah gitu ya arah panahnya. Dan ini ya ada 3 elemen berarti kan yang harus kita ubah-ubahin panahnya itu. Jadi lumayan rame lah di dalam algoritmanya ini ya. Gak cuma sebaris 2 baris tapi lebih banyak. Nah itu untuk insert first. Kalau list ke awal kosong itu sama aja dengan di yang CSLL. Sorry, enggak. Kalau dia kosong berarti saya gambarin dulu ya. Kalau dia kosong, ini dia punya first, kemudian di sini ada P, misalnya isinya tadi adalah 8. Nah, berarti gambaran akhirnya itu adalah first ini dia harus menunjuk ke P. P ini isinya 8. Nah, lalu panah next dan prevent bagaimana?
Mereka dua-duanya harus ke diri mereka sendiri ya. Jadi next-nya ke, first L, lalu, pref-nya juga ke first L, gini. Jadi ada 2 panah, ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini pokoknya panah pref-nya ke dirinya sendiri, panah next-nya juga ke dirinya sendiri. Gitu, ya. Bentar, coba saya bikin yang lebih bagus. Bukan lebih bagus sih, lebih, kelihatan gitu ya. Nah, ini dari sini ada panah menuju ke dirinya. Jadi itu, untuk list ketika list-nya kosong. Berarti artinya, first dari L-nya ini kan pointer first punyanya L harus menuju ke P, kemudian next dari P-nya itu harus nunjuk ke first L yang artinya ke diri dia sendiri, lalu pref dari P-nya dia harus nunjuk ke first L juga. Ya, atau ke P juga bisa. Pokoknya kan ini namanya dia namanya bisa P, bisa first L gitu ya. Nah, pokoknya ke dirinya sendiri, masing-masing semuanya ke dirinya sendiri. Itu kalau list awalnya kosong. Nah, ini dia untuk itu untuk insert first. Sekarang kalau insert last bagaimana? Kalau insert last artinya si 8-nya ini dia akan menjadi elemen terakhir dari list ini ya. Nah, sama seperti di CSLL, antara insert first sama insert last itu kan dia tuh sama ya caranya. Cuma nanti yang ngebedain adalah si panah first-nya itu yang akan ditaruh di mana. Nah, kalau tadi di insert first, panah first-nya ini kita akan pindahkan ke 8 kan ya, karena si 8-nya ini akan menjadi elemen pertama. Nah, kalau di insert last, caranya sama kayak tadi, tapi first-nya nggak usah kita pindahin. First-nya tetap di 23, gitu. Nih, ini algoritmanya. Ya, bisa juga kita menggunakan insert after, sorry ya, dari insert after. Nah, di mana insert after ini yang menjadi prek-nya itu adalah insert after P sama ininya ya, pref first L-nya yang jadi si prek-nya ini. Gitu. Ya, pref first L-nya ini akan jadi insert after. Nah, jadi intinya tuh nggak akan ada lagi. Jadi gini, teman-teman bisa manggil insert after ya. Kalau misalnya insert afternya sudah tersedia, teman-teman bisa pakai insert after. Atau misalnya belum tersedia pun teman-teman bisa pakai insert after ini ya. Atau kalau menurut saya atau teman-teman kalau mau pakai cara insert first tadi juga bisa. Ya, pakai insert first tadi ini. Nih, pakai ini. Tapi cuma segini aja. Jadi nggak usah ada first L di-assign dengan P, nggak usah. Ya, karena caranya memang dia sama dengan itu. Ya, jadi teman-teman bisa milih mau pakai insert after, bisa. Tapi kalau pakai insert after, pastikan siapa yang menjadi prek-nya, siapa yang jadi P-nya. Ya, kalau mau pakai insert after. Nah, ini P-nya itu adalah si P-nya, terus kalau prek-nya adalah pref dari first L-nya. Tapi kalau nggak pakai insert after, teman-teman bisa pakai cara insert first tadi, tapi tanpa first L diubah kemana-mana. Ya, jadi sambungin aja antara first L ini dengan 8 ini. Ya, jadi caranya sama dia kan tuh gambarnya juga udah sama banget. Sama banget gambarnya dengan yang tadi. Sama insert first ini kan udah sama banget. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih antara dua itu. Nah, oke. Nah, ini insert pada list kosong tuh kan yang tadi saya kasih tahu bahwa pointer pref-nya itu dia akan nunjuk ke dirinya sendiri, pointer next-nya juga akan menunjuk ke diri dia sendiri. Kalau di sini dia pakai P semua.
Kalau teman-teman misalnya ini mau jadi first L itu juga bisa. Kenapa bisa, Bu? Ya karena kan first L-nya udah nunjuk ke P, berarti kan si elemen 8 itu dia bisa kita namakan sebagai P, bisa juga kita namakan sebagai first L. Jadi ini bebas pilih salah satu. Nah, untuk yang delete-nya, nah ini untuk delete-nya, kalau delete first berarti elemen pertama yang harus dihapus ya dari list. Kalau ya udah kita bahas dulu delete first. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama, ya seperti biasa di delete-delete sebelumnya juga kan ya, P-nya ini kan belum ada di dalam list ini. Nah, kemudian kita akan membuat si P ini menunjuk ke elemen yang akan kita hapus gitu kan. Nah, jadi P harus nunjuk ke first L. Kenapa nunjuk ke first L? Karena elemen first L ini yang akan kita hapus. Ini kan delete first. Ini akan kita hapus. Kemudian, nah, pertama panah yang harus kita ubah arahnya adalah teman-teman bisa mulai dari next-nya elemen terakhir ini. Ya, pointer next-nya dari elemen first L ya itu kita ubah harus nunjuk mana? Sekarang harus nunjuk ke elemen setelah first L ini. Berarti next dari first L. Nah, ini. Jadi kan tadinya ini panahnya nunjuk ke 8. Sekarang 8 mau dihapus ya. Berarti kan elemen setelah 8 itu yang akan menjadi elemen pertama di list ini. Kalau 8-nya udah kehapus. Maka next-nya dari 36 ini dia akan pindah ke 23. Ya, 23 ini apa namanya? Namanya adalah elemen next dari P. Next dari first L, sorry. Next dari first L. Bisa juga sih next P juga ya. Kan ada dua yang ngarah ke dia, ada yang first, ada yang P. Nah, kemudian yang harus kita ubah lagi panahnya adalah si panah pref ya, yang punya 23 ini ya. Tadinya kan ke 8, tapi kan kita harus memutus dengan 8 ini, jadi ini panahnya kita ubah jadi ke elemen terakhir. Ya, karena 23 ini akan menjadi elemen pertama, sehingga pointer pref-nya dia harus menunjuk ke elemen akhir. Nah, setelah itu berarti kan tinggal berapa lagi nih? Tinggal 3 panah lagi yang harus kita ubah ya. Nah, yang ketiga kita bisa pindahin dulu pointer first milik L, kita pindahkan dulu ke next-nya P ya, atau next first L juga bisa. Jadi ke si 23 ini kita pindahin panah first-nya, barulah kita ubah pref P-nya jadi 0, next P-nya juga jadi 0. Ya, jadi kepotong. Nggak akan ada lagi panah antara 8 ini dengan elemen yang lainnya. Gitu ya. Nah, itu untuk delete first. Lalu ini kalau delete last ya. Nah, delete last di dalam CDLL itu juga nggak perlu ada perulangan teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan kalau kita mau ngedelete last tuh biasanya ada hubungannya dengan elemen sebelum elemen terakhir ya. Kalau di single linked list, terus misalnya cuma satu kepalanya, dua kepala juga sama aja sih. Mau satu kepala atau dua kepala, ketika delete last itu pasti ada perulangannya. Ya, perulangan untuk menentukan elemen sebelum elemen akhir ini namanya siapa sih gitu. Maka akan ada perulangan misalnya pointernya key, dia bakal mengunjungi satu persatu mana elemen sebelum elemen akhir. Begitu. Itu pasti ada perulangannya. Nah, kalau di CSLL sama di CSLL juga ya, berarti akan ada perulangan. CSLL ya dia pasti ada perulangan. Kalau satu kepala ataupun dua kepala ya, pasti ada perulangan untuk menunjuk ke elemen sebelumnya, sebelum elemen terakhir maksudnya, untuk menunjuk ke elemen sebelum terakhir. Kalau di double linked list nggak perlu ada dia akan double linked list, dia akan ada perulangan kalau kepalanya cuma satu ya. Tapi kalau kepalanya dua, seperti yang kemarin kita fokuskan di semester ini tuh kan ada dua kepalanya kalau untuk double linked list, itu nggak perlu pakai perulangan sama sekali. Kenapa? Karena kita udah tahu
kita udah tahu elemen terakhirnya itu ditunjuk oleh kepala las. Nah, untuk tahu elemen sebelum elemen terakhir itu kita nggak perlu pakai perulangan karena udah ada panah pref kan ya, yang menunjuk ke elemen sebelum elemen akhir. Jadi kalau doubling list sudah pasti nggak usah pakai perulangan untuk delete lastnya. Begitu pula dengan CDLL. Jadi kalau CDLL juga kita nggak perlu perulangan untuk tahu si 36 ini tuh namanya apa. Gitu. Kenapa? Karena pertama kita udah tahu elemen akhirnya itu adalah 8. 8 ini tadi namanya adalah prefnya dari first L kan ya, kita udah sepakat. Nah, ini tuh adalah prefnya dari first L. Berarti si 36 ini dia itu adalah elemen sebelum dari elemen pref first L. Tambah lagi prefnya berarti. Nah, jadi 36 ini namanya adalah elemen sebelum elemennya si elemen terakhir gitu ya. Elemen terakhirnya namanya kan pref first L. Nah, elemen sebelumnya itu adalah si 36 ini, si pref first L. Gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai perulangan ya untuk mencapai elemen sebelum elemen akhir. Nah, ini bisa pakai delete after teman-teman ya, pakai delete after, tapi harus diperhatikan siapa yang akan menjadi prek dan siapa yang akan menjadi p. Yang akan jadi preknya adalah yang ini, pref first L-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak akan pakai delete after, ya sebenarnya teman-teman bisa mengubahnya ya, melihat dari gambar. Berarti kayak misalnya gini, pertama yang mana dulu nih yang harus dihapus, yang harus diubah panahnya ya. Pertama teman-teman bisa dari sini dulu nih. Jadi next-nya punya si elemen pref first L. Emang agak ribet ya namanya, cuman ya itulah yang seharusnya. Jadi ini kan next-nya gak akan lagi ke 8, tapi dia itu harus menuju ke first L. Jadi pertama itu adalah pointer next punyanya elemen pref first L, 4 ya, ini 4, 1, 2, 3, 4 berarti. Pointer next dari elemen pref first L itu harus kita tunjuk, aduh gak muat di sini. Ini saya ceritanya panahnya kesini aja ya, lanjutannya. Nah, ini itu harus menunjuk ke first L. Ya, supaya terbentuk ini nih, yang hijau ini nih. Terbentuk ini ya. Jadi dia panahnya bakal ke 23. Kemudian yang mana lagi yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah panah prefnya yang punyanya first L. Jadi yang tadinya dia nunjuk ke elemen akhir yaitu si 8, itu jangan nunjuk lagi ke 8, tapi nunjuk ke 36, karena sekarang 36 yang akan menjadi elemen terakhirnya. Jadi ada pref, ini langkah pertama, oke, ini langkah kedua, saya taruh sini aja. Prefnya dari first L itu harus kita ubah panahnya jadi ke 36. Nah, 36 ini apa tadi namanya? Namanya itu dia ini masih nyambung kan ya sama P, ini masih nyambung kan? Dia itu adalah bentar. Bukan lagi. Iya, panahnya masih nyambung. Masih nyambung ya, berarti ke pref first L ya. Nah, jadi panahnya sekarang jadi ke 36. Udah nih ya. Berarti urusan antara 23 dan 36, atau urusan antara 23 dan 3 ini, 23, 36 sama 8 itu udah beres. Ya. Nah, sekarang tinggal di 8-nya. Di 8-nya apa yang terjadi? Berarti pref-nya dari si P ini kita assign dengan 0, kemudian next dari P-nya kita assign juga dengan 0.
Oh ya, ini di awal banget itu P-nya di-assign dengan, eee, pref elemen pref-nya dari first L ya, gitu. Jadi ini caranya kalau teman-teman, enggak pakai delete after ya, bisa pakai cara ini. Jadi memang udah aja dilihat aja mana sih yang harus diubah, ya, gitu. Itu caranya. Oh ya, ini untuk cara delete satu elemen gampang lah ya. Terus, ya itu tentang CDLL. Jadi bagian insert first, insert last, delete last itu yang berbeda dengan di linear doubling list. Ya. Oke. Kalau tentang penelusuran, ya ini sama sih seperti apa? Oh sorry, bedanya itu di sini, di proses perulangannya. Ya, kalau biasanya teman-teman misalnya selama P-nya tidak sama dengan 0, nah ini kan kita nggak akan pernah nemuin P sama dengan 0 kan ya kalau di sirkular tuh. Jadi untuk penelusuran bukan lagi selama P-nya tidak sama dengan 0, tapi selama misalnya P-nya ini tidak sama dengan pref dari first L. Kalau nyampe akhir mah berarti harus oh sorry. Iya, ini masih berlaku ya, ini masih berlaku. P sama dengan 0 ini dia masih tapi enggak sih. Karena nanti next-nya dari P itu dia akan ke sini ya. Nah, kalau di tuh sama P-nya P pertama dari first L sini sampai sini. Nah, kalau di slide ini teman-teman bisa lebih enak pakai repeat sih memang. Sampai repeat ya. Jadi dia ngulang terus sampai akhirnya ketemu lagi sama first L. Kalau pakai while dia nantinya jadi kalau misalnya selama si P-nya tidak sama dengan first L, ya udah dia bakal berakhir ketika masih di sini P-nya. Jadi saya saranin sih ikutin ini aja ya, pakai repeat ya. Pakai repeat, pengen next page sampai dapat first L. Nah, ini kita juga bisa menelusurinnya secara mundur ya, karena doubling list. Kalau doubling list, ini juga bisa pakai repeat until juga, yaitu repeat until-nya sampai P-nya sama dengan pref first L. Ya. Terusan mundur, terus, oh ya, kenapa ini sampai P-nya sama dengan pref first L? Karena P di awal itu kita dari sini dulu kan, P-nya dari sini, karena kan nelusurinnya mundur. Jadi P dimulai dari sini, terus-terusan mundur, sampai P-nya nyampe lagi ke sini. Gitu. Kalau pref-nya itu ternyata elemen ini ya berarti berhenti. Ketika P-nya ke sini lagi dia bakal berhenti gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.